Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan hukum acara perdata. Pada materi kali ini adalah tentang hukum pembuktian. Sebagaimana diketahui bahwa hukum pembuktian ini memegang peran yang sangat penting di dalam hukum acara perdata. Karena nanti benar dan tidaknya sebuah hukum atau benar tidaknya sebuah gugatan itu akan ditentukan di dalam hukum pembuktian ini. Tapi perlu diingatkan bahwa hukum pembuktian ini adalah mencari kebenaran formil. Jadi saya sering mengingatkan bahwa ini harus dibedakan antara hukum acara perdata dengan hukum acara pidana. Dalam hukum acara perdata, pada prinsipnya menganut barang siapa mendalilkan maka harus membuktikan. Namun demikian perlu diingat bahwa di dalam hukum acara perdata, beban pembuktian itu adalah mengandung risiko. Kenapa saya katakan demikian? Karena orang dapat membuktikan saja belum tentu menang. Apalagi tidak dapat membuktikan, pasti kalah. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Karena di dalam hukum acara perdata itu, pembuktian yang diajukan oleh penggugat bisa saja kemudian itu akan ditangkis oleh bukti lawan. Sama-sama membuktikan dari pihak penggugat, maka lawan pasti akan membuktikan. Di samping itu juga bahwa di dalam pembuktian nanti itu terkadang apa yang dibuktikan oleh pihak penggugat justru malah menguatkan bukti lawan. Ini yang perlu diperhatikan di dalam hukum acara perdata. Ada beberapa prinsip yang harus dipahami di dalam hukum pembuktian ini. Ya. Jadi di samping mencari kebenaran formil, ya, mencari kebenaran formil, tetapi juga harus memahami bagaimana cara membuktikan di pengadilan. Pada kesempatan kali ini saya hanya akan memberikan pokok-pokok tentang materi pembuktian. Ya. Pembuktian diatur di dalam pasal 164 HIR. Ya. Het Hargesin Indonesisch Reglement. Itu ada 5 alat bukti. Ya. Yang pertama surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Di mana masing-masing alat bukti itu tentu mempunyai kekuatan pembuktian yang berbeda-beda. Saya mulai dari yang pertama. Tentang surat. Surat itu ada namanya akta otentik. Yang kedua, akta di bawah tangan. Dan yang ketiga, akta pengakuan sepihak. Saya mulai dari akta otentik. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh dan atau di hadapan pejabat yang berwenang. Contoh, akta yang dibuat oleh pejabat berwenang misalnya KTP dibuat oleh pemerintah daerah, khususnya kantor kependudukan dan catatan sipil. Itu yang buat adalah pejabat. SIM misalnya, surat izin mengemudi, ya, merupakan
kewenangan dari kepolisian. Artinya yang mengeluarkan adalah pejabat kepolisian. Artinya akta otentik itu secara formil dan material diatur oleh undang-undang. Formilnya diatur undang-undang, materialnya juga diatur undang-undang. Contoh lagi misalnya, akta yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Misalnya, kita mengadakan katakanlah perjanjian jual beli misalnya. Jual beli di depan PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Atau kita mau membuat katakanlah mendirikan sebuah perusahaan misalnya. Harus dibuat di hadapan notaris. Ini akta otentik. Artinya apa? Sebenarnya yang membuat akta itu adalah para pihak yang melakukan kesepakatan. Para pihak yang membuat perjanjian. Tetapi karena para pihak ini mungkin tidak paham, tidak mengerti tentang apa itu perjanjian jual beli, sewa menyewa atau apapun, maka dia datang ke pejabat yang berwenang, kemudian pejabatlah yang merumuskan. Sebenarnya isinya itu adalah dari para pihak, misalnya jual beli rumah seharga katakanlah 100 juta misalnya. Ya para pihak bagaimana cara pembayarannya, kemudian bagaimana pelunasannya, cash atau diangsur. PPAT itu hanya sekedar membuatkan akta pada para pihak dengan menggunakan bahasa-bahasa hukum. Artinya apa? Formalitas daripada akta itu ditentukan oleh hukum. Sehingga saya katakan bahwa yang namanya akta otentik itu adalah kebenaran hukum. Artinya formalitas, tanggalnya, isinya itu adalah kebenaran hukum. Oleh karena itu, barang siapa mengingkari kebenaran sebuah akta otentik, maka kewajiban orang yang mengingkari untuk membuktikan kepalsuannya. Contoh misalnya begini. Saya mempunyai katakanlah KTP, ya, KTP saya katakanlah di Wergowetan, Kudus. Kemudian ada salah satu mahasiswa menyatakan bahwa Pak Supriyadi itu bukan warga Kudus, KTP-nya palsu misalnya. Maka kewajiban mahasiswa tadi untuk membuktikan bahwa memang KTP saya adalah palsu. Saya sebagai pemegang KTP tidak punya kewajiban untuk membuktikan apakah asli atau palsu. Karena itu kebenaran hukum. Orang harus percaya bahwa itu adalah akta otentik. Ya, tinggal nanti akan dibuktikan. Misalnya, mahasiswa mengecek ke kantor catatan sipil kependudukan misalnya. Mengecek ke desa atau ke kelurahan Wergowetan misalnya. Oh, ternyata Pak Supriyadi tidak tinggal di sana lah. Itu cara membuktikan. Tetapi pemegang KTP tadi itu tidak perlu membuktikan bahwa itu palsu atau tidak palsu. Itu kebenaran hukum. Ya. Jadi justru yang mengingkari kebenaran akta otentik, dia punya kewajiban untuk membuktikan bahwa KTP itu adalah palsu. Kemudian yang kedua, namanya akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan itu adalah akta yang dibuat oleh para pihak saja. Artinya kalau jual beli hanya para pihak saja, para pihak penjual, pembeli, tanpa di hadapan pejabat yang berwenang. Bukan kemudian akta di bawah tangan kemudian membuat perjanjian jual beli tangannya di bawah gitu, bukan, salah. Jadi pembuatannya itu
ya kan? Hanya para pihak yang tahu. Hanya para pihak yang tahu. Antara pihak penjual dan pihak pembeli. Maka kemudian biasanya mereka itu kemudian mengajak atau mengundang saksi, ya, saksi untuk menyaksikan bahwa antara pihak penjual dan pembeli pernah terjadi transaksi jual beli misalnya. Nah, ini namanya akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan itu bisa mempunyai kedudukan sama dengan akta otentik apabila akta di bawah tangan itu diakui oleh pihak lawan. Pihak lawan mengakui memang telah terjadi jual beli misalnya, maka itu menjadi kekuatannya sama dengan akta otentik. Problematika di dalam akta di bawah tangan ini adalah ketika para pihak mengadakan jual beli, ya kan? Mungkin orang tua yang jual beli, anaknya mengingkari, sementara orang tua sudah meninggal. Sehingga dengan anak mengingkari tadi itu, ya kan? Maka di dalam akta tadi akhirnya menjadi permasalahan hukum. Nah, ini berbeda dengan kalau itu tadi saya katakan sebagai akta autentik. Kalau akta di bawah tangan, barang siapa mengingkari kebenaran atau barang siapa mengingkari kepalsuan daripada akta di bawah tangan tadi itu, kewajiban pemegang akta untuk membuktikan keasliannya. Dia harus membuktikan itu. Ya. Misal tadi saya contohkan tadi misalnya, ketika saya memegang akta katakanlah di bawah tangan jual beli dengan saya sebagai penjual, kemudian pihak pembeli kemudian mengatakan itu aktamu palsu, maka kewajiban orang memegang akta tadi adalah untuk membuktikan bahwa akta ini adalah asli. Dengan cara bagaimana? Misalnya, ternyata pada waktu perjanjian jual beli ada 2 orang saksi. Saksi mengatakan semuanya. Saksi menyatakan, oh ya betul, bahwa memang pada waktu itu terjadi transaksi jual beli. Misalnya begitu misalnya. Ya memang problemnya ketika kita ada perjanjian di bawah tangan, ada 2 orang saksi, bahkan mungkin 3 orang saksi, saksi 3 meninggal semua. Tidak ada saksinya. Kesulitan kita itu akhirnya kan. Karena tidak ada saksi sama sekali di situ. Saksinya tidak ada. Sementara pihak lawan mengingkari itu adalah sebuah perjanjian. Merasa dia tidak menandatangani orang tuanya misalnya. Saksinya meninggal semua. Nah ini kesulitannya kalau itu adalah akta di bawah tangan. Ya. Oleh karena itu sebaiknya membuat akta itu ya akta otentik. Kita aman. Tetapi kalau akta di bawah tangan kita problemnya di situ. Ya. Ada problem hukum di situ. Ya, problem hukum itu. Yang ketiga tadi saya katakan ada namanya APS, akta pengakuan sepihak. Nah, akta pengakuan sepihak sebenarnya ini adalah hanya bukti permulaan sebenarnya, karena dalam akta pengakuan sepihak itu berupa catatan-catatan dari kita, ya, dari kita. Sementara pihak lawan itu tidak tahu, karena yang datang adalah saya, pernyataan misalnya. Ya, itu merupakan bagian dari akta pengakuan sepihak. Artinya apa? Artinya kalau akta ini nanti digunakan sebagai alat bukti di depan pengadilan, maka masih harus menambah alat bukti lagi. Sebagai apa? Sebagai pembuktian untuk membuktikan. Karena dalam hukum acara itu bukti cukup itu yang dapat digunakan untuk memutus perkara. Ya. Sekarang yang kedua adalah saksi sekarang. Ya. Tadi kan 5 toh, surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Ya. Sekarang yang kedua namanya saksi. Prinsipnya semua orang ini punya kewajiban untuk menjadi saksi. Ya. Karena saksi nanti ini akan menjadi
penyempurna dari pembuktian. Ya, pembuktian. Ya. Jadi setiap orang punya kewajiban jadi saksi. Ya. Nanti bisa itu dibaca PowerPoint-nya, nanti dibaca itu, ya kan? Pasal 139 sampai dengan pasal 143 HIR, ya kan? Atau pasal 165 sampai pasal 170 RBG, ya kan? Itu menerangkan saksi, ya, tentang saksi-saksi itu apalah, ya kan, gitu kan? Itu dijelaskan, nanti silahkan dibaca. Ya. Saksi itu harus memenuhi dua syarat di situ, ya kan? Ada syarat formil, ada syarat material. Ya. Formil itu adalah aspek formalitas sebagai syarat. Artinya kalau tidak memenuhi kriteria persyaratan ini, maka dia tidak dapat dikatakan sebagai saksi. Saksi. Orangnya harus cakap. Ya. Cakap atau cakap ganteng maksudnya. Ya. Cakap itu cakap artinya cakap secara hukum. Dan hukum dalam hukum acara perdata itu adalah 15 tahun ke atas. Nanti berbeda ya kalau nanti saudara berbicara di dalam cakap itu dalam hukum acara perdata, hukum material 21 tahun, ya kan? Kalau ini kan cakap itu 15 tahun ke atas. Ya. Nah, saksi itu harus diucapkan di depan sidang. Artinya apa? Keterangan saksi tadi itu diucapkan di depan sidang, bukan di luar persidangan. Kalau di luar persidangan bukan memenuhi aspek formal, bukan saksi namanya. Karena dalam praktek terkadang orang itu mengatakan di luar sidang berbeda dengan apa yang dilakukan pada waktu di depan sidang. Berbeda mereka, ya, berbeda di dalam memberikan keterangan. Mungkin di luar sidang dia mengatakan bercerita tentang bla 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 dan sebagainya, mengakui tentang gugatan. Di dalam sidang dia tidak mengakui. Lalu siapa yang digunakan? Mana yang digunakan? Yang digunakan adalah apa yang tertera, apa yang diucapkan di depan sidang pengadilan. Dan pengadilan. Syarat berikutnya, syarat formil, saksi tidak boleh ada hubungan darah. Hubungan darah dengan siapa? Dan para pihak yang berperkara. Perkara. Lah kalau nanti saksi ada hubungan darah, ya mesti ngiwangi bolone, mesti membantu membantu pihak saudaranya. Ini dalam rangka untuk memberikan objektivitas, ya, objektivitas. Nanti bisa dibaca nanti berikutnya, nanti ada pasal 145 HIR, pasal 168 HIR, nanti akan saya jelaskan tersendiri, ya kan? Siapa-siapa yang boleh jadi saksi dan siapa-siapa yang harus mengundurkan diri sebagai saksi. Ya. Syarat yang kedua sekarang, ya, namanya syarat material. Material itu adalah, ya, apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dialami sendiri oleh saksi. Ini namanya saksi. Tidak boleh saksi itu berdasarkan katanya, ceritanya, tidak boleh. Oh, katanya si A pernah menjual tanah kepada si B. Tidak bisa begitu, itu bukan saksi namanya. Kalau dalam hukum namanya saksi testimonium de auditu. Saksi berdasarkan keterangan orang lain. Itu bukan masuk kategori saksi. Tidak masuk kategori saksi. Ya ibaratnya itu orang orang buta menyanyi bintang kecil, ya misalnya. Bintang kecil di langit yang biru. Katanya kan, orang buta kan tidak pernah lihat bintang itu atau langit warna biru, kan katanya. Nah, ini namanya testimonium de auditu. Nah, lihat ya. Testimonium darurat. Artinya kalau dia itu misalnya orangnya buta, maka kesaksiannya adalah apa yang didengar. Oh iya, pada waktu itu dia mendengar suara si A, suara si B. Karena orang buta biasanya itu mereka memiliki indera lain yang sensitif. Ya. Dia mendengarkan suara si A, si B. Oh iya, jual beli. Dia mendengarkan. Bisa jadi saksi. Boleh, kalau itu boleh. Saksi boleh. Ya.
boleh. Ya. Karena dalam saksi ada ketentuan hukum, ya tadi saya katakan ada larangan menjadi saksi pasal 145 HIR ayat 1. Siapa itu? Nanti dibaca PowerPoint-nya nanti ya. Keluarga sedarah dari semenda salah satu pihak menurut keturunan lurus. Nah, itu tidak boleh jadi saksi. Sebab kalau keluarga jadi saksi, mesti akan membantu saudaranya. Misalnya, bapaknya kena masalah, anaknya saksinya, ya kan? Ya mesti anaknya, mesti ngilangi bapaknya, mesti bantu orang tuanya. Tidak mungkin kemudian anak itu tidak bantu orang tuanya, ya kan? Tidak mungkin kan? Iya, bisa, ya kan? Kan begitu. Pas di sidang ngomong gitu. Nah, maka tidak bisa jadi saksi. Karena dia masih ada hubungan darah. Atau misalnya lagi istri, suami dari salah satu pihak. Bahkan meskipun sudah bercerai, mereka tidak diperkenankan menjadi saksi. Ya dalam rangka tadi itu, untuk objektivitas. Orang itu, suami istri itu, kalau masih suami istri, suaminya kena masalah hukum perdata maksud saya ya, perdata. Istrinya mesti bantu suaminya, tidak mungkin tidak. Mesti ngeloni bojone. Ya tidak mungkin lah kemudian istrinya berbeda pendapat di sidang kemudian. Itulah mengapa biar objektif. Mereka tidak boleh menjadi saksi. Bahkan mantan suami, mantan istri itu juga tidak diperbolehkan jadi saksi. Tidak boleh. Mengapa? Ya karena mereka sudah mantan. Artinya apa? Biasanya orang itu kalau sudah pisah itu benci nih pokoknya mbuh lah ya. Nek kalau orang Jawa itu jadi godhong mau nyuwek, jadi banyu mau nyiduk, ya kan? Ya khawatirnya apa? Mesti yang elek-elek sing diceritakan, yang jelek-jelek diceritakan. Ya kan? Ya. Ini hanya analog saja maksud saya, hanya analog saja. Tapi prinsipnya adalah mereka ini adalah dalam rangka untuk menjaga objektivitas, ya. Objektivitas di muka hukum. Ya, di muka hukum. Kemudian larangan lagi anak yang belum jelas umurnya, ya, 15 tahun. Misalnya diperkirakan nanti umur berapa, ya. Belum 15 tahun tidak dapat jadi saksi. Termasuk orang gila, tidak boleh. Ada dalam undang-undang itu dalam pasal 146 ya, ayat 1 ya, HIR itu ada orang larangan menjadi saksi, ya. Saudara ipar, saudara perempuan dari salah satu pihak. Ini mereka mengundurkan diri. Kalau ini mengundurkan diri. Tidak larangan, tetapi mengundurkan diri. Atau orang yang mempunyai kedudukan, punya kewajiban untuk menjaga rahasia. Ini juga tidak boleh menjadi saksi. Termasuk keluarga kan tadi kan, keluarga, saudara, dan sebagainya tadi memang dilarang untuk menjadi katakanlah saksi. Kalau ini punya kewajiban untuk mengundurkan diri menjadi saksi. Saksi. Ya. Sekarang yang ketiga, namanya tadi persangkaan. Ya. Persangkaan itu ada 3, ya kan? Ada persangkaan saksi, ada persangkaan hakim, ya, dan ada persangkaan undang-undang. Kalau nanti persangkaan saksi itu bukan alat bukti. Tadi yang saya katakan testimonium de auditu. Saksi yang katanya tadi itu loh. Katanya itu bukan sebagai saksi. Testimonium de auditu karena apa? Dia berdasarkan cerita orang lain. Nanti dibaca ya dalam pasal 173 HIR atau dalam pasal 310 RBG ya. Nanti di dalam PowerPoint ada ya, dibaca nanti ya. Nah, dan persangkaan hakim. Persangkaan hakim itu sebenarnya adalah apa yang diketahui atau apa yang dialami sendiri oleh hakim pada waktu persidangan. Jadi hakim itu ketika melihat fakta-fakta di persidangan akhirnya menimbulkan persangkaan, menimbulkan persangka. Oh kalau begitu berdasarkan bukti surat seperti ini, kemudian berdasarkan ini, oh maka menjadi persangkaan hakim. Jadi persangkaan hakim itu sebagai alat bukti.
atau lagi persangkaan undang-undang. Ya. Misalnya putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, itu undang-undang mengatur. Atau pernah saya katakan 3 kwitansi berturut-turut, ya kan? Jadi kalau contohkan misalkan ada pelanggan listrik misalnya, ya, listrik misalkan punya bukti angsuran katakanlah Februari, Maret, April, maka anggapan hukum Januari sudah dia bayar. Ini namanya persangkaan undang-undang. Ya. Sekarang alat bukti yang keempat, tadi yang 5 toh, surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Sekarang yang pengakuan, ya, pengakuan. Ya, tadi pengakuan nanti bisa dibaca dalam PowerPoint saudara, pasal 174, pasal 176 HIR, ya nanti dibaca. Atau kalau baca RBG pasal 311 sampai dengan 313 RBG, ya. Ya. Pengakuan ini adalah pengakuan yang dilakukan di depan sidang pengadilan. Tidak boleh orang mengaku di luar sidang, itu tidak dianggap sebagai bukti hukum. Nah, pengakuan tadi bisa pengakuan utuh, artinya perlu diketahui bahwa pengakuan ini nanti akan mengikat hakim, memaksa hakim untuk percaya. Karena di depan sidang, ya memang jarang sidang kok kemudian gugatan kemudian dia mengakui, oh ya saya yang salah Pak Hakim, tidak ada, jarang lah itu, ya jarang orang mengakui. Biasanya itu mengingkari perbuatan, pasti itu perbuatan di depan sidang pengadilan. Ya. Prinsip pengakuan itu tidak dapat ditarik kembali. Kalau sidang hari ini saya mengaku atau mengakui, ya misalnya, oh ya Pak saya yang bersalah misalnya, saya melakukan perbuatan melawan hukum misalnya begitu. Maka tidak bisa kemudian besoknya datang sidang lagi atau Pak Hakim maaf Pak Hakim kemarin saya lupa salah, tidak bisa begitu. Kecuali kekhilafan, ada alasannya, punya alasan yang memang dapat dipertanggungjawabkan dan bukti-bukti di depan sidang otentik. Nah itu baru pengakuan. Nah, pengakuan bisa seluruhnya diakui, bisa mengakui sebagian, dan bisa mengakui seluruh dalil-dalil diakui semuanya. Nah, itu bisa diakui. Ya. Yang terakhir sekarang sumpah, ya. Jadi sumpah. Jadi ini bukan sumpah saksi loh ya. Ini sumpah sebagai alat bukti. Ya. Pasal 155, pasal 158 HIR, artinya pasal 155 sampai dengan pasal 158 HIR, atau kalau dalam RBG baca dalam pasal 182 ya, 182 sampai dengan pasal 185 RBG. Nah, ini sama ya. Jadi sumpah itu syaratnya harus diucapkan di depan sidang, di depan hakim. Nah, sumpah ada dua. Namanya sumpah penambah dan sumpah pemutus. Sumpah penambah itu ada mengatakan sumpah supletur. Ya, ada dua ya, saya ulangi, sumpah penambah dan sumpah pemutus. Saya jelaskan sumpah yang penambah dulu. Sumpah penambah atau sumpah supletur itu adalah sumpah berdasarkan inisiatif hakim. Biasanya hakim itu ragu-ragu, misalnya antara penggugat dan tergugat. Hakim itu ragu-ragu, ini mau saya menangkan siapa? Sementara ketika mau dimenangkan pada penggugat, alat bukti tidak cukup. Mau dimenangkan tergugat, tidak cukup alat buktinya. Tetapi hakim dalam pikiran hakim itu sudah ada kecenderungan untuk memenangkan salah satu pihak. Makanya saya katakan sumpah ini adalah inisiatif dari hakim. Hakimlah yang menginisiasi. Nah, karena inisiasi hakim tadi saya katakan
ada keraguan-keraguan hakim mau dimenangkan, misalnya mau dimenangkan penggugat misalnya, tapi hakim ragu-ragu. Kalau diputus belum bisa karena baru ada bukti permulaan. Baru bukti permulaan. Oleh karena itu, hakim harus menambah sumpah. Nah, sumpah ini tidak boleh ditolak. Ditolak berarti kalah. Misalnya hakim ada kecenderungan mau misalnya memenangkan pihak penggugat. Maka hakim akan mengatakan, penggugat, apakah saudara bersedia disumpah? Kalau penggugat bersedia, oh iya Pak Hakim, saya bersedia disumpah, maka dia menang. Artinya hakim bisa memutus memenangkan pihak penggugat. Sumpah ini tidak dapat ditolak. Misalnya begini, hakim sudah ada kecenderungan untuk memenangkan dari pihak penggugat. Tetapi saudara penggugat, apakah saudara bersedia disumpah? Oh jangan, saya hakim, saya tidak berani. Nah, karena dia menolak, otomatis yang tadinya hakim itu ragu-ragu memenangkan dia, tidak jadi. Berarti dia menolak, berarti kalah. Otomatis kalah dia. Artinya dia ada sesuatu disembunyikan. Hakim harus menduga begitu. Dia akan kalah. Ya. Ini namanya sumpah subletur. Biasanya itu hanya ada bukti permulaan, hakim tidak bisa memutus dan bukti itu, ya, sehingga harus menambah. Itulah mengapa ada sumpah penambah atau sumpah subletur. Yang kedua, namanya sumpah desisur, ya, desisur atau sumpah pemutus. Sumpah pemutus. Sumpah pemutus ini antara pihak penggugat dan tergugat itu tidak ada bukti sama sekali. Buktinya tidak ada. Ya, mau dimenangkan penggugat bukti tidak ada, mau dimenangkan pihak tergugat juga tidak ada buktinya. Oleh karena itu, ya, harus ada sumpah. Sumpah ini bukan inisiatif hakim, tapi sebaliknya. Sumpah ini adalah inisiatif para pihak. Para pihak. Misalnya penggugat tergugat. Ya, dia mengajukan tuntutan, gugatan. Tetapi dalam gugatan dia tidak bisa membuktikan. Tadi saya sampaikan. Barang siapa mendalilkan maka harus membuktikan. Penggugat mengajukan gugatan, tapi bukti tidak punya. Misalnya utang piutang misalnya, antar sesama saudara misalnya. Kwitansi sudah ada, bukti penyerahan tidak ada, blank sama sekali tidak ada, tidak bukti sama sekali. Karena tidak ada bukti sama sekali, otomatis kan tidak bisa diputus. Sementara hakim itu punya kewajiban untuk memutus perkara diajukan di sidang pengadilan, ya kan? Oleh karena itu, sumpah ini sumpah pihak. Nah, karena sumpah pihak, maka inisiasi dari pihak termasuk ucapan atau bunyi lafadz sumpah. Lafadz sumpah juga para pihak. Itu dikenal kalau dalam tanda kutip ya, ada kalau dalam tradisi itu ini tidak ajaran Islam maksud saya. Sumpah pocong. Pokoknya sumpah ini adalah inisiatif. Misalnya, sumpah kalau saya berbohong maka saya akan kelilipan belandar misalnya. Nah, misalnya gitu. Misal saja. Ya. Artinya bunyi sumpah itu yang melafadzkan itu pihak-pihak sendiri. Jadi misalnya penggugat dan tergugat, kemudian tergugat mau bersedia bersumpah, maka lafadz yang membuat itu ada nanti pihak yang lawannya, pihak penggugatnya. Kalau memang sudah tidak berbohong, maka ini bunyi sumpahnya. Kalau berbohong maka akan bla 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 bla, demikian. Ya. Ini hukum acara ya, jadi jangan dihadapkan dengan hukum Islam nanti sini. Ya. Jangan dihadapkan dengan hukum Islam. Nah, sumpah ini dapat dikembalikan. Artinya begini, kalau penggugat menyuruh misalkan tergugat, Pak Hakim mohon supaya tergugat disumpah, maka tergugat ini bisa melakukan sumpah
Kalau dia sumpah berarti dia menang. Menang. Nah, namun sumpah ini dapat dikembalikan. Ya, artinya Pak Hakim, saya tidak bersedia disumpah. Mohon supaya penggugat yang disumpah boleh dikembalikan. Nah, kalau dikembalikan seperti ini, maka penggugat harus sumpah. Tidak boleh kemudian penggugat menolak lagi. Pak Hakim, jangan saya Pak Hakim. Nanti jangan semua, tidak boleh. Jadi sekali penggugat menyuruh tergugat bersumpah, bisa dikembalikan sekali, harus bersedia. Jika tidak, otomatis pihak penggugat kalah. Ya, penggugat kalah. Ya, saya kira itu untuk perkuliahan online kali ini. Besok kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.